Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa Najiyah TV, azillahu wa yakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya kembali kita dapat berhadir di majelis ilmu yang mulia ini yang rutin kita laksanakan pada setiap malam ini. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkirim salawat dan salam menjadi wasilah bagi kita nanti kelak dengan beliau dan menjadi sebab kita dihimpunkan bersamanya di telaganya, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membuka bab yang terbaru di kitab yang kita telah rutinkan, yaitu Rasail, silsilah Rasail Fadilah, yang telah kita khatamkan satu pasal tentang kaifa takunu miftah lil khair wa mughlaq lisyarr, kiat-kiat kita untuk menjadi orang yang pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Semoga poin-poin yang telah kita bahas, yang telah kita tutup pertemuannya pada pertemuan yang sebelumnya, menyebabkan kita insya-Allah ta'ala menjadi orang-orang yang termasuk golongan pembuka pintu-pintu kebaikan, di mana dengan kita melazimi poin-poin yang disebutkan itu, dikategorikan kita dan ahlul khair insyaAllah, karena ini yang kita cari, hendaknya kita termasuk golongan ini dan bukanlah orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan atau kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka poin atau pasal berikutnya, insyaallah ke depan kita akan terus bahas di silsilah yang kelima di dalam kitab beliau ini, yaitu judulnya Atharul Fitan. Atharul Fitan, yaitu kalau kita artikan bekas-bekas atau dampak atau akibat daripada fitnah. Ya. Fitnah, ini yang kita akan lihat nanti, apa-apa saja fitnah yang terjadi, bagaimana kita menghadapi fitnah, kiat-kiat apa yang harus kita jalani, bagaimana kita mencari solusi daripada fitnah, dan bagaimana kiat-kiat kita untuk selamat daripada fitnah. Apa saja jenis-jenis fitnah. Di mukaddimah beliau katakan, Syekh Abdul Razak, setelah dia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan bahwasanya judul atau pembahasan ini adalah sangat fahadha mawdu'un nahtaju ila mudzakaratihi wal wuquf ala tarfin min jawanibi. Jadi judul ini atau pembahasan ini sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan pembahasannya dan mencari faktor-faktor yang menyebabkannya. Dan ini adalah bab yang sangat penting. Kenapa? Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, lianna ma'rifata athar asy-syai' wa waqi'uhu wa darrahu yu'ti al-abdu syai'an min al-hisanah minhu wal hadhr min wuqu' fihi. Ya. Kalau kita mengetahui akibat dampak sesuatu, ya, dan penyebab atau yang akan mendatangkan kepada kita akibatnya atau mudaratnya, ya, kalau kita mengetahui ilmu tentang sesuatu itu,
ini akan menjadikan kita akan terpelihara atau terselamatkan daripada ujian itu. Maka butuh ilmu, ya, untuk supaya kita selamat daripada problematika kehidupan ini. Dan apa dampak-dampak kalau seandainya perbuatan ini kita lakukan dan kita terjatuh kepadanya, maka kita harus butuh ilmu tentang itu. Ada sebuah ungkapan yang beliau nukilkan, ya. Ini perkataan para salafun salih. Ini penting kita catat. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Ya. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang akan takut sementara dia tidak punya pengetahuan tentang apa yang akan dia takuti. Nah, kaidah ini kaidah yang azim ikhwah sekalian. Ya. Maka untuk kita takut kepada sesuatu kita harus punya ilmu tentang apa yang kita takut itu. Ini akibat yang terjadi. Kalau kita lakukan ini yang akan terjadi. Kalau saya masuk kelompok ini yang akan saya ikuti. Kalau saya lakukan ini, berbuat ini yang akan terjadi. Nah, ini kalau kita cermati, ya, itu mutuhnya manhaj, metode. Maka manhaj itu kan cara beragama, metode cara. Maka tidak sembarangan kita menisbahkan diri kita bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, ya. Sementara kaidah-kaidah di dalam itu kita tidak duduk di dalamnya. Nah, ini yang kita khawatirkan ikhwah sekalian, sudah mengaji kita puluhan tahun, ya. Sudah duduk kita di majelis ilmu, sementara yang konsep manhaj itu sendiri tidak kita pahami. Maka sia-sia umur kita. Maka untuk itu kaidah ini atau perkataan ini perlu kita catat. Maka kalau kita ingin takut kepada sesuatu, kita punya ilmu tentang itu. Ya, alladzi la ya'riful fitan wa la ya'rifu atharuha wa akibuha wa awaidaha rubbama dakhala fi syai' minha wa talattaha fiha wa darrat bihayati. Seseorang yang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui fitnah. Apa itu fitnah? Dan tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Dan tidak pula mengetahui akibat atau dampak yang akan dia temui nanti. Nah, mungkin saja dia akan masuk ke dalamnya, ke dalam fitnah itu, sementara di dalam kehidupannya dia bergelimang di dalam fitnah itu. Ya, tulul hayatihi, sepanjang kehidupannya dia hidup di dalam fitnah, sementara dia tidak sadar. Sadarnya kapan ikhwan sekalian? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tatkala dia sudah melihat ternyata di depan matanya sudah ada azab, begitulah penyesalan. Fitnah-fitnah yang dilaluinya di dalam kehidupan dunia ini baru tersadarkan dia setelah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dia pikul nanti, tsumma ba'da dzalika yalhaquhu minan danabi ma yalhaqu. Ya. Kemudian nanti kalau dia tidak mengetahui pengetahuan tentang itu, tidak mempunyai ilmu tentang fitnah-fitnah itu, dia akan menjumpai penyesalan, ya. Dia akan dapati nanti penyesalan itu di akhir kelak. Ini kata Syekh. Nah, khususnya yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dampak, ya, mengetahui dampak-dampak fitnah dan manfaat-manfaat yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, yaitu kebutuhan yang sangat besar sekali. Lil abdi naf'an kabiran. Jadi kita butuh, ya, pengetahuan ma'rifah dengan sesungguhnya bagaimana fitnah-fitnah yang akan terjadi itu, fitnah yang sedang terjadi, dan butuhnya kita dengan ilmu ini adalah kebutuhan yang sangat besar sekali.
karena dia itu akan mendatangkan faedah-faedah yang besar. Ya, li'annahu min babin nazari fil awaqibi wa ma'alat al-umur. Dan dia adalah sebab, yaitu memberikan pandangan-pandangan, kemudian dia mengetahui nanti akibat-akibat yang ditimbulkan setelah dia mengetahui fitnah-fitnah ini. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi, ya, Syekh menukilkan di sini tentang terjadinya fitnah di zaman khalifah, yaitu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, itu ulama mazhab arba'ah, yaitu datangnya sekelompok orang dari Baghdad mendempui beliau tentang fitnah khalqul Quran, tentang fitnah ketika itu perkataan tentang Al-Quran itu makhluk. Maka keluarlah mereka kepada Imam Ahmad bertanya agar mereka memberontak, ya, memberontak kepada penguasa, ya. Maka Imam Ahmad menasihati kepada mereka tidak boleh keluar daripada pemerintah yang sah, tidak boleh keluar dari sultan, tidak boleh keluar dari penguasa, karena ini nanti akan berakibat dampak yang buruk sekali. Nah, mereka tidak mau mendengarkan, ya, pendapat atau nasihat dari Imam Ahmad, tetap mereka keluar, ya, dan memberontak, sehingga apalah terjadilah apa yang terjadi, ya, mereka mengajak fitnah dan membawa umat, sehingga terjadilah peperangan, pertumpahan darah dengan penguasa ketika itu, ya, terbunuhlah orang yang terbunuh dan dipenjaralah orang yang terpenjara, sampai pun Imam Ahmad juga ditimpa fitnah ini, tapi dia tetap bersabar dengan ujian fitnah. Nah, jadi konsep-konsep inilah yang nanti ikhwah sekalian yang harus kita pahami tatkala fitnah itu datang kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus berpandangan jauh ke depan seraya mengutip perkataan-perkataan para ulama dan berpegang teguh dengan prinsip itu. Apapun konsekuensinya nanti yang harus kita jalani, ya, konsekuensi seperti Imam Ahmad, dia dipenjara, ya, dia disiksa, yang keyakinan dia tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini prinsip. Tetapi dia tidak mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Tetap dalam prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan patuh. Ini prinsip yang harus kita junjung tinggi dalam prinsip manhaj salaf, bahwasanya tidak ada kamusnya di kita mengajak orang untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tidak ada kamusnya di dalam manhaj salaf mengajak kaum muslimin untuk demonstrasi. Tidak ada kamusnya di dalam manhaj Ahlus Sunnah mencela dan mencaci penguasa yang sah. Apakah dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan perkataan kita, apalagi mengejek pemerintah kita, penguasa kita yang sah di khalayak ramai. Ini akan menurunkan hari ini ikhwah sekalian fitnah luar biasa, ya. Fitnah, na'udzubillah. Kenapa fitnah? Hari ini penguasa yang tertinggi di negeri kita ini dijadikan apa? Bahan lucon, olok-olokan, ya. Apalagi itu apa sekarang itu apa namanya? Aplikasi-aplikasi, ya. Padahal itulah pemimpin kaum muslimin yang kita angkat, walaupun cara pengangkatannya bagaimanapun, kalau dia seorang pemimpin yang sah mengatur kaum muslimin, wajib untuk patuh was-sam' wat ta'ah. Ya. Di sini duduknya ikhwah sekalian, manhaj sini. Kita lihat. Dan insyaallah ke depan nanti dalam bab-bab ini akan kita nukil. Kita akan bahas tentang bagaimana adab kita kepada penguasa, adab kepada pemimpin, adab sesama muslim, adab sesama tetangga, ya, keluar daripada fitnah ini. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu, ya, kita harus
memahami kaidah ini, kaidah-kaidah fitnah yang terjadi, dan bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, sewarak apapun kita, sealim apapun kita, yang fitnah itu pasti akan datang kepada di antara kita. Tidak akan selamat. Siapapun kita yang masih bermukim di dunia ini pasti akan diuji dengan fitnah. Ya, tidak akan selamat. Kita akan dihasadi oleh orang lain, dihasad. Ya. Memang dunia inilah darul hasad, itu kita. Kenapa? Gudangnya hasad. Dan berkumpulnya kita di dunia ini kenapa? Disebabkan apa? Disebabkan hasad. Ya. Munculnya kita di dunia ini adalah disebabkan hasad. Hasadnya iblis kepada nenek moyang kita Adam. Kalau kita telah berada di dunia ini dan menjalani proses kehidupan kita, maka tidak akan aman kita di dunia daripada hasad. Maka inilah yang harus kita pahami. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallah. Ya, kunu ibadallah. Ya, jangan kalian saling mendengki dan saling menghasadi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling mencintai. Nah, fitnah ini akan banyak ikhwas sekalian, ya. Nah, ini juga kita nukil, ya, Syekh menukilkan, walihadza ja'a anis sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud, juga datang dari sahabiyun jalil, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya dia berkata, innaha satakunu umurun mustabihatun fa'alaikum bittu'addah fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi syarr. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musnifnya. Apa dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sesungguhnya akan datang kepada kalian perkara-perkara mustabihat, perkara-perkara yang samar-samar, syubhat, ya, fitnah. Wa'alaikum bittu'addah, maka hendaklah kalian itu hati-hati, waspada, sabar, ya. Ketika itu, fa innaka an takuna tabi'an fil, maka sesungguhnya apabila engkau menjadi orang-orang yang berada dalam kebaikan itu lebih baik, min an takuna ra'san fi syarr, daripada engkau termasuk dalam golongan atau kelompok atau menjadi pemimpin di dalam keburukan. Ya, ini kawan sekalian, yang fitnah ini akan pasti terjadi, kata Ibnu Mas'ud. Maka posisi kita ketika itu di mana letaknya? Kalau fitnah terjadi, dua saja. Apakah kita membela fitnah itu, ataukah kita menghayati, menjerami fitnah itu, mencermati dengan kepala yang jernih, ya, bahwasanya inilah fitnah ujian, dan kita tentu kembali kepada ilmu. Dengan ilmu, ya, mengembalikan perkara itu kepada manhaj, dalil yang kuat, mana yang rajih. Apalagi fakta-fakta pendukung untuk fitnah itu sudah jelas yang terjadi, maka kita hendaklah at-tu'addah, ya. Fa'usa bit-tu'addah hiyal ana wa adam ta'ajjul. Nah, ini dia katakan. Maka diwasiatkan kepada kita oleh Ibnu Mas'ud agar kita itu tu'addah, karena kita itu tenang, as-sakinah, tenang. Itu adalah lemah lembut dan tidak tergesa-gesa, adam ta'ajjul.
Jadi kita ikhwas sekalian, ada fitnah datang kepada kita, ya terjadi, maka kita jangan secepatnya membuat kesimpulan, ya, atau membuat keputusan, tapi cermati dulu, cari informasi yang konkret, ya. Maka di dalam kajian, ya, di dalam tataran perkuliahan itu, permasalahan itu harus dicari, ya, kemudian diadu masalah itu, kemudian diteliti, kemudian dicari fakta-fakta, dikumpulkan bukti-bukti nyata. Sinilah kita, kematangan diri kita itu dalam menghadapi fitnah. Kalau dia dalam posisi dengan pikiran yang jernih, mampu menyimpulkan fakta-fakta dengan dalil-dalil bukti yang jelas, maka dia akan mengcombine itu istilahnya, mengadopsi perkara ini, kemudian dia simpulkan tanpa ta'ajjul, tanpa tergesa-gesa, ya, cermati dulu, kemudian setelah itu baru, oh iya, apapun fitnah yang terjadi, ikhwas sekalian, apapun fitnah yang terjadi, nanti kita akan lihat apa saja fitnah-fitnah yang terjadi yang harus kita dudukkan. Maka mendudukkan konsep ini. Jadi manhaj itu adalah cara. Kalau kita sudah duduk dalam manhaj itu, maka kajian manhaj ini tidak akan pernah usai dikaji oleh para guru kita, para syaikh, para masyayikh kita yang turun. Yang paling kita mengkaji manhaj, cara mendudukkan kaidah-kaidah ini, ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan di sini. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan lihat, ya, beberapa fitnah-fitnah yang terjadi, insyaallah nanti kita akan uraikan di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya ini, ya. Ragam fitnah, ya, beberapa ragam fitnah yang terjadi, yang kita lihat. Ini dikomentari juga oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Fauzan, Syekh Fauzan Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya fitnah itu banyak ragamnya. Dan ini bermunculan fitnah-fitnah di akhir zaman, apalagi sekarang ini. Di antara fitnah-fitnah itu, ya, kita lihat apa fitnah yang pertama. Fitnah yang pertama itu adalah anak, istri, dan harta. Ini fitnah yang pertama, ujian, ya, fitnah yang pertama. Anak, istri, dan harta itu adalah fitnah. Fitnahnya apa yang dimaksud di sini? Anak, istri, dan harta kita itu dikatakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah At-Taghabun, ya, ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, ya, dan dari sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, di sini Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Kenapa dikatakan fitnah? Nah, ikhwas sekalian, harta dan anak-anak keturunan adalah fitnah barang siapa yang lebih mendahulukan kecintaan kepada harta dan anak-anaknya daripada mencintai Allah dan Rasulnya, timbullah ketika itu dia terfitnah dengan anak dan hartanya, ya. Betapa banyak orang yang terfitnah dengan anak-anak, dengan harta, ya, hari ini, apalagi di zaman materialistik. Kesuksesan kita hari ini diukur dengan harta. Dan harta, kalau kita tidak manfaatkan harta, ya, untuk tujuan agama Allah, menolong agama Allah, maka terfitnahlah kita dengan harta itu.
Nah, bagaimana kita memanfaatkan harta? Kalau Allah berikan kepada kita harta, maka harta itu kita gunakan untuk menolong agama Allah. Kalau kita lalai daripada hal ini, tersibukkan dengan mengurusi anak-anak kita saja, ya, kemudian mengurus harta siang malam, tidak pernah ya alfa daripada memikirkan anak-anak. Kemudian harta tambah kurang juga lagi, membanggakan anak-anak kita ya dengan perkara-perkara dunia. Anak itu kalau sukses nanti, kalau dia sudah memiliki jabatan tertentu, sudah memiliki gelar, ya, sudah memiliki pangkat, betapa banyak orang yang terfitnah dengan anaknya, sehingga akhir daripada kehidupannya itu, apalagi anak yang dibanggakan tadi tidak mampu membahagiakan dia di waktu dia sudah di usia senjanya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kita akan lanjutkan karena waktu sudah masuk, guys. Ikhwati wa ahibbai yazilakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi yang pertama di antara fitnah itu adalah anak, istri dan harta, itulah ujian kepada kita. Bagaimana kita terhindar dari ini, ya? Nah, maka kita harus penuhi atau kita harus pahami untuk apa dititipkan oleh Allah kepada kita anak. Maka sejatinya anak itu kita didik menjadi anak yang soleh. Kita didik dari kecil. Alhamdulillah kita sekarang alhamdulillah kita puji pada Allah, kita menjadi anak yang, kan kita sekarang anak-anak, ya. Anak, coba kita bertemu dengan orang tua kita. Seberapapun pangkat kita di luar, kekayaan kita di luar, kita tetap menjadi anak di hadapan ibu dan bapak kita. Betapa bahagianya kita, ikhwas sekalian, ya. Maka alhamdulillah beruntung orang tua kita, ya. Mungkin mereka tidak mendidik kita, tapi kita menjadi anak yang soleh. Hari ini alhamdulillah hidayah sunnah datang kepada kita. Ini manfaat yang besar yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Maka bersyukurlah kita. Tentunya kita ingin Allah berikan amanah kepada kita, anak-anak kita juga kita didik menjadi anak yang soleh. Maka lebih hendaknya daripada sesoleh diri kita hari ini, ya. Mungkin kita tidak akan bisa lagi banyak, ya, menghafal, banyak mengaut ilmu, ya, gudangnya ilmu ini, maka anak yang kita didik, ya, kita sekolahkan kepada sekolah-sekolah Islam yang sunnah. Kita habiskan harta kita, ikhwas sekalian, untuk anak-anak kita itu. Untuk apa? Untuk agamanya. Biarlah habis harta kita agar anak kita itu menjadi anak yang soleh. Orang sekarang berlomba-lomba menjadikan anaknya nanti kalau sudah besar menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pemimpin, ya, duduk di kabinet atau di bangku duniawi. La haula wala quwata illa billah. Mereka habiskan hari-harinya dengan menyibukkan harta untuk anaknya bisa membiayai anaknya di sekolah, ya. Alhamdulillah semangatnya. Kesia-siaan, ikhwas sekalian. Sementara mereka lupa dengan kewajiban mereka mendidik anak mereka itu menjadi anak yang soleh. Hayhat. Maka ini yang harus kita syukuri. Jadikanlah anak kita itu menjadi anak yang bermanfaat. Maka harta yang diberikan Allah kita belanjakan untuk menjadikan anak kita menjadi orang yang berilmu. Karena menyiapkan perbengkalan untuk anak-anak kita itu sama kita menyiapkan mujahid fi sabilillah. Kita bekali anak kita dengan perlengkapan pembiayaan, habis jual semuanya. Tinggal rumah mungkin yang kita tempati. Mungkin uang kita habis, insya Allah uang akan datang terus. Penuhi, siapkan anak kita menjadi ilmu, sekolahkan, didik, cari guru-guru. Soal ini yang akan kita bahagiakan, ikhwas sekalian. Yang kita sayangkan, ya, mindset manusia, sebahagian saudara kita
yang namanya kesuksesan anak itu adalah kesuksesan duniawi. Tidak. Bersyukurlah kita, alhamdulillah, yang Allah telah beri hidayah kepada kita sunnah ini. Nah, karena ya di dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu akan menjadi musuh nanti, maka hati-hati, ya. Kalau kita tidak hati-hati mendidik anak-anak, tidak mendidik istri, itu akan menjadi musuh nanti kepada kita. Aduh, subhanallah, bagaimana istri yang kita bersamanya setiap hari dan setiap malam ternyata kemudian menjadi musuh kepada kita. Anak-anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, yang kita banggakan ternyata juga sebesarnya menjadi musuh. Ya. Maka tidak ada kata lain selain agama, din. Ini akan menjadikan anak kita anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan hari ini kita, sebelum kita mengenal sunnah, bagaimana hubungan kita, alaqah kita dengan orang tua kita, birrul walidain kita. Berbeda tidak hari ini kita dengan kedua orang tua kita? Kalau masih sama hubungan kita dengan orang tua kita, antum kita masih perlu banyak belajar. Untuk apa kita menampakkan, kita mengamalkan sunnah sebentar hubungan kita dengan orang tua kita tidak baik? Kita baktikan kehidupan kita untuknya. Nah, ikhwas sekali ini yang ya, semoga Allah menganugerahkan kita anak yang soleh, istri yang solehah, dan harta yang bermanfaat kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian fitnah itu beragam. Yang kedua, kebaikan dan keburukan juga fitnah. Al khair wa syarri fitnah. Kebaikan dan keburukan juga fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, surat yang ke-21, Allah katakan, niscaya kami akan menguji kamu. Kami akan menguji kamu dengan apa? Bil khair, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, ikhwas sekalian, apa itu kebaikan? Al khair. Kebaikan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia. Ya, Allah berikan kepada kita kebaikan berupa harta, benda yang berlimpah kepada kita. Ini kebaikan, tapi itu fitnah, ujian. Kalau kita tidak memanfaatkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah, maka harta itu akan mencelakakan kita. Betapa banyak orang yang diberikan harta, kalau dia tidak memanfaatkan hartanya, maka hartanya itulah yang membinasakannya. Ya, tidak sedikit kita baca, kita dengar, ya, kisah-kisah orang-orang sukses, kisah-kisah orang yang mengumpulkan harta dunia ini, ternyata di akhir kehidupannya, ya, ditutup dengan keburukan. Coba kita lihat, ya, kalau tercermati dunia ini, orang yang sukses dengan dunia yang tidak beriman pada Allah, sudah setenar sekali berbintang-bintang film, ya, sudah sekaya orang-orang konglomerat, tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Apalagi kesenangan yang dia peroleh. Ternyata kebaikan bagi dia itu adalah sebagai ujian, fitnah. Nah, maka banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kesuburan, hujan yang berlimpah, rezeki yang banyak, ini kebaikan. Ikhwas sekalian yang mulia Allah, kalaulah kita boleh bersyukur yang sebanyak, kita tinggal di negeri yang sangat-sangat subur, alhamdulillah. Ya, bumi kita ini sangat subur. Kita yang tinggal di sini, di negari kita ini, curah hujannya, ya, airnya, tanamannya, tanahnya, apa yang di dalam
tumbuh. Tapi kita lihat saudara-saudara kita masih susah, ya. Tanah kita datar. Coba kita bayangkan orang tinggal di gunung, ya. Di belakang rumahnya jurang sedalam-dalamnya, ya. Yang ditanam batu, air gak ada. Coba kita hari ini saudara-saudara kita di Jember, ya, istisqa, mahasiswa Jember istisqa, kenapa tak hujan, sudah kemarau. Di Jawa Tengah kemarau kita kemarin, ada yang terbakar karena mati semuanya rumput-rumput itu, air gak ada, susah untuk mencari untuk minum. Kalau kita alhamdulillah ikhwas sekalian, masya Allah, hujan. Tidak pernah kita kemarau yang panjang sampai hujan air tidak ada, belum pernah. Bahkan kadang-kadang kita kelebihan hujan banjir, ya. Subhanallah. Ini kebaikan, tapi bagaimana kita lihat saudara kita masih banyak mengeluh. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa saya susah, ya kan? Subhanallah. Semoga kita terhindar dari ini, ikhwas sekalian. Karena ya, kebaikan itu tidak berarti kepadanya, tidak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti tikus di atas di atas lumbung padi, ya. Sudah tidur di atas lumbung padi masih kelaparan. Sudah tinggal di negeri yang subur masih susah hidupnya. Ini keberkahan ini yang dicabut oleh Allah. Nah, ini. Maka keburukan, juga fitnah, ya. Apa keburukan? Maksiat. Itu ujian kepada kita. Tatkala kita dihadapkan di depan kita ada maksiat ini, ya. Peluang ada, orang lain nggak melihat, kita ambil, tidak ada yang tahu, dan bikin SPJ yang bisa kita akal-akali sendiri. Kita buat laporan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Siapa yang mengetahui? Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, ujian, keburukan, maksiat lagi yang banyak, ya. Dihadapkan kepada kita, apakah kita mampu membentengi diri kita tatkala kita dihadapkan dengan ujian itu? Ujian keburukan, kejahatan itu. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang tahu dia hakikat fitnah ini. Kalau kita lakukan ini akan terjadi. Kalaulah orang-orang yang berbuat maksiat itu tahu dengan kesudahan pekerjaannya, niscaya dia tidak akan mampu berbuat untuk keburukan. Pasti dia akan lari. Tidak akan mampu berbuat maksiat, melakukan kejahatan. Karena iblis dan syaitan itu hanya tukang seru. Sama dengan khatib di atas mimbar, ya. Itu juga kerja iblis. Kalau khatib di atas mimbar itu mengajak kebaikan. Kalau di luar masjid itu setan dan iblis mengajak keburukan. Mana yang kita penuhi? Memang ikhwas sekalian, kalau kita sedang mendengarkan tausiah agama, khatib, ustaz, masyayikh kita, serasa dekat kita dengan Allah. Tapi tatkala kita sudah keluar satu langkah dari pintu masjid ini, gimana? Ujian keimanan kepada kita. Dan ini yang dipertanyakan juga kepada relawan kemarin itu. Kita hadir di waktu kawan-kawan kita relawan sunnah nasional, tergabung 500 orang lebih relawan sunnah. Alhamdulillah, luar biasa ikhwas sekalian, semangat. Mudah-mudahan ini berlanjut, ini relawan sunnah pertama diangkatkan. Kita terima ilmu, nasihat daripada guru-guru kita, Ustaz Syafiq Reza, Ustaz Mubarak, Ustaz Musaffa Ad-Darimi, Ustaz Abu Qatadah. Penguatan kepada kita. Ini pertanyaan dimunculkan. Tatkala kita berada di hadapan guru-guru kita, kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sudah keluar, kita dibayang-bayangi dengan perbuatan maksiat. Jangankan kita, kata Ustaz, ya. Kata Ustaz, sekali Abu Bakar Siddiq pun juga mengatakan demikian.
Siapa yang setara dengan Abu Bakar Siddiq? Terkala berdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dekat dengan tidak baru, tapi berpisah datang hasutan, godaan. Ya, bagaimana dengan kita? Tidak akan ada kata-kata selamat daripada diri kita ini daripada fitnah kecuali atas izin dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman ikhwah sekalian. Nah, maka untuk itu kebaikan, keburukan juga fitnah. Bagaimana kita menghadapi ini? Yang ketiga, ragam fitnah yang ketiga itu adalah manusia satu sama lainnya pun juga fitnah. Ya, manusia kita. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Furqan ayat 20, surat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala katakan, ini perlu kita catat dan perlu kita hafalkan ayatnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ya, Allah katakan di sini, dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Nah, ini sudah Allah jelaskan ikhwah sekalian, ya. Maksudnya Allah menguji manusia antara satu dengan yang lain. Kita sesama manusia, ya, sesama manusia ini adalah ujian dengan manusia yang lain. Mana? Kita sama manusia. Orang kita, orang mukmin diuji dengan fitnah orang kafir. Ya. Apalagi kita punya tetangga yang kafir. Kita mau taat, dia mau melakukan maksiat. Nah, tapi ini yang harus kita syukuri, alhamdulillah. Allah tunjuki kita hidayah kepada Islam, keluar daripada peribadatan kepada selain Allah. Ya, maka kita diuji dengan orang-orang kafir. Harus kita punya keyakinan, ya, punya komitmen yang kuat. Tidak sama orang mukmin dengan orang kafir. Tidak sama ikhwas sekalian. Karena kita berbeda. Nah, kalau sekarang kan sekarang ada musawah, itu musawah. Orang kafir dengan orang Islam itu sama saja, kan tujuannya juga masuk surga. Lah, orang kafir itu nyata-nyata nanti kata Allah masuk neraka. Orang Islam masuk surga. Tapi bisa saja nanti sementara dulu ke neraka. Tapi insya Allah akan dikeluarkan, tidak kekal. Kalau orang kafir khalidina fi nari jahannam, sekal selama-lamanya. Ini harus kita junjung tinggi, prinsip ini harus kita, maka kita kasihan kepada saudara kita yang masih kafir. Tentu kita terus berdakwah, ya, kepada orang kafir agar masuk Islam. Maka kita jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti berdakwah. Selagi nafas kita ada, dengan lisan kita ini, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita mengajak orang kafir masuk Islam, jangan kita saudara-saudara kita pula dikafirkan. Ya. Nauzubillah, ini bagaimana kecemburuan kita? Saudara kita yang muslim dikafirkan. Di depan mata kita biarkan. Maka di zaman sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia elu-elukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, satu kabilah di Madinah itu. Tapi di akhirnya dia murtad, masuk ke dalam agama Nasrani. Ya. Akhirnya dikuburkan, dan panjang ceritanya, tidak diterima oleh bumi. Paginya dilempar lagi ke atas, ya. Dikuburkan lagi oleh orang Nasrani itu, dilempar lagi sampai 3 kali. Akhirnya orang Nasrani itu membiarkan jenazah itu dimakan, ya, tidak bisa
ditanam di tanah. Bumi saja tidak menerima orang murtad. Maka perkara meriddah, perkara murtadnya perkara besar. Wah sekalian, maka perlu kita semangat, juhud, ya. Jangan kita sangka-sangka pemurtadan itu di luar sana, ya, jauh. Ini di sekitar kita juga hari-hari saudara-saudara kita difitnah, diuji dengan pemurtadan. Maka harus kita kuatkan akidah. Ujian ini semampu kita membendung. Karena saudara-saudara kita jangan difitnah orang lain ini. Ya, mereka sungguh-sungguh untuk mengkafirkan saudara kita. Sejauh mana usaha kita untuk mempertahankan akidah mereka atau membawa mereka kepada Islam. Nah, ini prinsip yang harus kita lakukan. Karena manusia itu tidak menjadi fitnah. Nah, apakah kita menjadi orang sabar atau sabirun? Maka ini yang kuncinya adalah kita tatkala kita diuji dengan fitnah manusia, ya, sama orang kafir. Kemudian kita orang mukmin juga akan diuji oleh orang munafik. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menyatakan tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dalam surah Al-Munafiqun katakan, orang munafik itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan engkau adalah Rasulullah. Masya Allah mengetahui bahwasanya Rasul Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka membolak-balikan fakta. Ini ujian. Munafik, orang-orang munafik sangat berbahaya, ikhwas sekalian. Yang paling parahnya itulah munafik i'tiqadi. Ya, nifaq i'tiqadi. Dengan nifaq itu terbagi dua. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi itu adalah keyakinan, ini yang nanti akan berada di dalam keraknya di neraka. Dia menampakkan Islam tapi dia orang-orang kafir. Di zaman Rasulullah ada yang menampakkan keimanannya tapi dia di belakang Rasulullah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji. Kemudian nifaq amali, perbuatan. Semoga kita terhindar daripada nifaq amali ini. Ya, apabila kita berbicara kita dusta, apabila berjanji khianati, apabila diberi amanah dia khianat, dan banyak-banyak perbuatan nifaq lain yang limpak nifaq amali yang kita harus tinggalkan. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, kita diuji, maka kita bersabar, ya. Sabar ujungnya, obatnya. Dan ujian ini kalau kita kembalikan kepada Rasulullah SAW yang diuji, ya sabar. Kita saja berapa hari ini, tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang diuji juga dengan fitnah ini. Nah, ikhwas sekalian, ya, jadi sesama manusia itu juga menjadi fitnah agar kita agar kita menyadari ini. Kemudian itu yang tiga tadi ya. Nah, apalagi yang keempat, ragam yang keempat itu adalah perpecahan dan pertikaian di antara fitnah yang terdahsyat. Ini pertikaian, perselisihan, perpecahan itu adalah fitnah yang terdahsyat. Bagaimana ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Fitnah yang terdahsyat itu adalah fitnah perpecahan dan pertikaian. Perpecahan di dalam agama, perpecahan di dalam Islam, ya. Dan inilah munculnya kelompok-kelompok firqah-firqah di dalam Islam. Kalau dahulunya di zaman Rasulullah SAW, umat Islam itulah ummatan wasata, umat yang pertengahan, ummatun wahidah, umat yang satu. Tetapi setelah sepeninggal Rasulullah SAW, umat ini menjadi terpecah belah. Sudah sunnatullahnya, ya.
Sudah ketentuan Allah, kita ini terpecah belah. Tapi mana? Nah ini yang kita, agar selamat kita dari perpecahan ini, tentu kita mencari yang kelompok yang mana, yang kelompok yang disuruh kita mencarinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang perpecahan ini pasti, oh sekarang ada penyatuan seluruh kelompok-kelompok, disatukan, tidak akan terjadi persatuan, ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, tetapi hati-hati mereka itu tercerai-berai. Maka persatuan di atas kelompok, persatuan yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah persatuan yang tercerai-berai. Maka kita harus mencari, ya, kelompok yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita dari awal mengenal manhaj ini, nasihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah yang kita hafalkan itu. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat yang mendatangkan, yang menucurkan air mata dan menggoncangkan hati, ya. Ini wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fausina. Nah, ini dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita hafalkan hadisnya, bagaimana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami, menasihati para sahabat dengan wasiat yang menyentuh hati, yang menyebabkan hati bergoncang, air mata bercucuran, ya. Maka para sahabat bertanya, dengan nasihat apa itu, ya? Apa kata sahabat? Seolah ini ya Rasulullah, ini seolah-olah ini nasihat engkau yang terakhir, ya. Maka nasihati kami ya Rasulullah, berilah kami nasihat ya Rasulullah, ya. Satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi manhaj kita, menjadi kekuatan kepada kita, menjadi jalan hidup kita, yaitu usikum bitaqwallah wassam'u watta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan patuh dan taat. Dua saja, ya. Nasihat takwa, takut kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, tentang perpecahan ini, ya, walaupun nanti yang memimpin kita itu seorang budak, ya, tetap kita patuh. Wa sam'u wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun. Sekalipun nanti yang memimpin kalian itu adalah orang budak hitam legam, kalau dia sudah menjadi pemimpin, kalian harus taat dan patuh. Nah, itu bentuk-bentuk ketaatan yang harus kita junjung tinggi di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj kita. Tidak boleh kita keluar daripada prinsip ini. Kalau ini sudah kita jalankan, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat di jalannya. Nah, untuk itu ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin di awal mukaddimah ini, di ujung jalan daripada fitnah-fitnah ujian ini adalah kita adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi fitnah dan ujian. Fa insyaallah taala ke depan akan kita bahas, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini, ya, telah datang dari hadis Sunan Ibnu Majah dan Sunnah dari Abu Hasim, dari hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, inna minan nasi nasan, sesungguhnya kata Rasulullah, di antara manusia ini, sudah kita bahas hadisnya dulu waktu yang pasal yang pertama, sesungguhnya di antara manusia itu ada manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maghaliq lisyarr, penutup pintu-pintu keburukan.
Dan di antara manusia, wa inna minan nasi nasan mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Dan di antara manusia itu juga ada orang-orang yang tergolong kepada orang yang membuka pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallah miftahul khair ala yadayhi. Maka beruntunglah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang membuka pintu kebaikan dengan tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah telah masukkan dia menjadi pembuka pintu keburukan dengan tangannya. Nah, maka wajib atas setiap orang mukmin, orang muslim untuk menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Nah, dari pembahasan ini di mukaddimah ini, dampak-dampak daripada fitnah banyak sekali. Ini akan kita jelaskan nanti kepada sekalian. Wa atharul fitan katsirah wa adidah, banyak. Dan kita akan batasi pembahasannya nanti beberapa poin-poin yang akan datang, dan kita akan bahas ini, yaitu apa dampak-dampak daripada fitnah itu, dan kita akan berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui fitnah-fitnah dan dampaknya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang yang membuka kebaikan dan bermanfaat bagi manusia yang lain, dan selamat daripada fitnah-fitnah ujian itu. Ya, ini mungkin yang di awal mukaddimah ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di poin-poin berikutnya tentang athar, yaitu dampak-dampak fitnah, ya, yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Semoga nanti kita akan selamat dari akibat-akibat fitnah itu, dan akan terpahami oleh kita, ya, iqab, balasan yang akan ditimbulkan oleh fitnah. Nah, maka kalau kita mengetahui, kita akan waspada, hati-hati, dan tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan fitnah. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ikhwas sekalian kajian singkat insyaallah ta'ala di mukaddimah ini tadi kita paparkan tentang beberapa fitnah yang kita harus hindari. Semoga nanti poin demi poin, ya, kita diberi pemahaman tentang athar, dampak-dampak fitnah yang terjadi di muka bumi ini, dan kiat kita untuk selamat darinya. Demikian saja untuk kajian kita malam ini, dan kita tutup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala semoga Allah berikan terus kesabaran kepada kita, pengetahuan yang kuat, istiqomahan dalam agama, untuk mengharungi kehidupan kita ini sampai kita ditutup di atas manhaj, di atas agama yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.